قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Teman-teman, ayat di atas merupakan ayat yang selalu kita ulang-ulang, ayat yang selalu kita baca setiap kita melaksanakan sholat. Bagaimana tidak? Ayat tersebut merupakan bagian doa iftitah yang kita baca sebelum membaca surat Al-Fatihah. Semua orang mungkin membaca ayat tersebut, tetapi tidak banyak orang tahu apa makna sebenarnya ayat ini. Pesan apa yang Allah sampaikan pada ayat ini? Misteri apa yang terkandung di dalam ayat ini? Maka teman-teman semuanya, alangkah baiknya kita mengetahui makna sesungguhnya ayat ini. Oleh karena itu, di dalam ayat ini, Quran Surat Al-An'am ayat 162, terdapat beberapa kosakata, terdapat beberapa lafaz-lafaz, terdapat beberapa kata-kata yang memang mesti kita garis bawahi, yang mesti kita perhatikan secara seksama. Lafaz-lafaz tersebut adalah lafaz sholati, lafaz nusuki, lafaz mahyaya, dan juga lafaz mamati. Jika kita perhatikan dengan seksama melalui pendekatan kebahasaan, keempat lafaz tersebut ternyata terhubung antara satu sama lain, terhubung antara satu lafaz dengan lafaz lain, dihubungkan dengan salah satu huruf ataf, yaitu huruf wawu. Jadi huruf wawu di sini, huruf wawu di dalam ayat tersebut ternyata berfungsi sebagai penghubung antara satu lafaz dengan lafaz lain, yaitu penghubung antara lafaz sholati dengan lafaz nusuki, penghubung antara lafaz nusuki dan lafaz mamati, dan seterusnya. Dan ternyata huruf ataf tersebut ternyata memiliki organisitas, memiliki fungsi, memiliki kegunaan yang sangat tinggi terhadap pemaknaan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat tersebut. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Jurzani dan juga para mufassir lainnya melalui pendekatan kebahasaan menafsirkan bahwa kata nusuki, kemudian kata mahyaya, kata mamati adalah tabi'un maqsudun binisbatil qiyam ilaihi ma'as-sholati, yang artinya bahwa lafaz tadi, lafaz nusuki, mahyaya, dan lafaz mamati adalah pengikut yang diharapkan dan yang dapat berdiri karena adanya kata sholat. Maksudnya bagaimana? Hal ini memberikan pelajaran, memberikan petunjuk bahwa ibadahku, bahwa nusuki ibadahku, bahwa hidupku mahyaya, dan juga matiku mamati adalah terkandung bagaimana sholatku. Jadi teman-temanku semuanya, menurut para mufassir, ayat ini memberikan petunjuk, memberikan pelajaran bahwa ibadahnya seorang mukmin, kehidupannya dan juga kematiannya itu baik atau tidaknya tergantung bagaimana ia melaksanakan sholatnya. Jika seumpama ia melaksanakan sholat dengan baik, tata caranya diperhatikan, fardunya, rukunnya dilaksanakan dengan baik, tak lupa ia melaksanakan kesunahannya, melaksanakan sholat dengan
khusyuk, dengan khidmat, ikhlas dalam melaksanakan sholat, dalam artian ia melaksanakan sholat dengan baik, maka ibadah lainnya, kehidupannya dan juga matinya insya Allah akan berujung pada kebaikan pula. Akan tetapi jika sebaliknya, jika sholatnya tidak baik, tata caranya tidak baik, bacaannya tidak baik, bacaan Al-Fatihahnya tidak memperhatikan kaidah tajwid yang baik dan yang benar, tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat, tidak ikhlas dalam melaksanakan sholat, ia melaksanakan sholat karena ingin dilihat oleh orang lain, karena ingin didengar oleh orang lain. Dalam artian kesimpulan, ia melaksanakan sholat dengan tidak baik, maka ibadahnya yang lain seperti zakatnya, sodakohnya, hajinya, kemudian kehidupannya, mata pencahariannya, keadaan hatinya, dan juga nanti matinya juga akan jauh dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin rahimahullah, bahwa ternyata sholat itu menjadi penentu diterima atau tidaknya ibadah kita yang lain, menjadi penentu bahagia atau tidaknya kehidupan kita, menjadi penentu senang atau tidaknya kita nanti ketika kita sudah melewati kematian. Jadi teman-teman semuanya, mulai saat ini mari kita introspeksi, perhatikan kembali sholat kita, apakah sudah baik atau belum. Jika memang dirasa kita bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah, kita tidak dapat merasakan manisnya ibadah, mungkin coba perhatikan, coba sadari, mungkin ada yang salah dengan sholat kita. Atau mungkin kita menyadari bahwa selama ini kehidupan kita jauh dari kesenangan, jauh dari ketenangan, jauh dari kebahagiaan. Mungkin itu karena sholat kita yang tidak baik. Marilah kita perbaiki sholat kita, karena dengan memperbaiki sholat, maka secara tidak langsung kita sedang memperbaiki ibadah kita, kita sedang memperbaiki kehidupan kita, dan juga kita sedang memperbaiki nanti masa depan kita di akhirat nanti. Perbaikilah sholatmu, maka kamu telah memperbaiki hidupmu.